Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kita mau bikin konten visit customer. Nah, hari ini kita mau visit ke Mas Fauzi Bangil. Beliau adalah customer kita untuk customer retrofit ya. Tadinya beliau membeli mesin dari Karunia Sejahtera Nganjuk. Kemudian karena ada satu dan beberapa hal yang menghambat, kemudian kita sarankan untuk mengubah sistem menjadi sistemnya MPI. Dan kita udah retrofit dan sekarang udah jalan dengan menggunakan sistem MPI. Nah, di sana ada dua mesin yang kita retrofit. Nah, hari ini kita mau ke sana, kita mau main-main aja, kita lihat kondisi mesinnya. Oke. Kawan-kawan, saya sudah di lokasi di nama apa namanya bengkelnya Sinar Zanamo, jadi di Bangil. Nanti mungkin kalau misalkan alamatnya bisa ditulis di sebelah sini kali ya. Nah, di sebelah sini, di sini ada dua mesin CNC plasma dari Karunia Sejahtera Nganjuk yang di belakang saya ini. Nah, ini dulu adalah ya saya bareng Mas Wahyu ini. Mas Wahyu menongolkan diri lah. Ya, ini dulu ceritanya Mas Fauzi beli dari Karunia Sejahtera. Kemudian ada masalah dalam operasionalnya, saya nggak tahu. Kemudian kita sarankan untuk mengganti semua sistem box control sama beberapa komponen di mesinnya. Nah, setelah punya satu mesin ini dalam waktu berapa bulan ya? Berapa bulan dengan ini ya? 6 bulan ada kayaknya. Dalam beberapa waktu karena mungkin usahanya lancar, duitnya juga udah nambah banyak. Beliaunya nambah mesin lagi. Nah, kebetulan di MPI ada juga apa namanya? Dari customer MPI yang tukar tambah ya, jadi mesinnya beli dari Karunia Sejahtera kemudian ditukar tambahkan ke mesinnya MPI. Nah, ada juga stok mesin itu kemudian dibeli sama Mas Fauzi di Bangil ini. Jadi di sini ada dua mesin, kalau kita dilihat ini tak putar kameranya, satu yang ini dan yang satu yang sebelah sana. Nah, itu ada box panelnya MPI. Nah, jadi buat kawan-kawan yang misalkan ada mesin yang nggak jalan, jangan ditimbang dulu. Jadi bisa hubungi kita untuk atau berkonsultasi untuk gimana cara menjalankannya dengan lebih lancar. Oke, nanti kita lihat gimana cara atau gimana jalannya dua mesin ini. Oke, ini sudah tak nyalakan komputernya. Di sini ada dua monitor ya, yang sebelah sini itu monitor yang atas, kemudian boxnya ini juga sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau retrofit, yang pertama yang pasti kita ganti itu biasanya box kontrolnya. Jadi kita sarankan pasti beli box kontrol dari MPI. Kemudian dari motor-motornya juga kita lakukan penggantian, dan timing beltnya kita ganti dengan timing belt yang gigi-giginya lebih besar, berukuran lebih besar. Jadi ini udah tak nyalakan, boxnya dinyalakan, terus software Map3 dengan screenshotnya juga sudah kelihatan. Ini sudah bisa jalan mesinnya. Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya di kelihatan tuh. Nah, itu mesinnya jalan, tak pencet dari keyboard di sini. Nah, oke. Nanti bentar lagi kita coba potong ya.
kita lakukan pemotongan. Oke. Ini pakai timing belt model 3M. Jadi gigi-giginya agak lebih besar. Kemudian di sini motornya juga kita ganti pakai, nah ini motor kita ganti. Terus kabel-kabelnya juga diganti dengan ukuran yang lebih besar. Ini kabel-kabel motornya diganti semua dengan kabel. Untuk CNC plasma nggak dibutuhkan mekanik yang terlalu mewah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mekanik yang sederhana pun, sebenarnya aspek utama dari CNC plasma itu ada di kontrolnya dan sistem kerja secara softwarenya. Jadi kalaupun nggak pakai rel juga itu sebenarnya nggak masalah dan masih bisa bekerja sesuai gambar yang dari komputer. CNC plasma adalah non kontak cutting. Jadi ujung torch dari CNC plasma itu tidak bersentuhan langsung dengan material benda kerja. Jadi gaya potong yang terjadi juga tidak terlalu besar. Nah, dalam desain CNC plasma karena gaya potongnya tadi hampir tidak ada dan tidak terlalu besar, dalam desainnya kita tidak perlu terlalu mewah. Jadi kalau teman-teman nggak ada yang mendesain tidak perlu pakai rel, cuman pakai hollow ataupun kita pakai timing belt, nggak usah pakai rack, itu semua sah-sah saja dan bisa dipakai. Nah, yang terpenting dari sebuah CNC plasma sebenarnya adalah urutan kerja dari mesinnya. Nah, di MPI kita menawarkan software yang mengatur urutan kerja itu dan kita hadirkan dalam bentuk screenshot. Nah, screenshot ini adalah software atau semacam plugin tambahan yang berjalan di atas aplikasi Match 3. Jadi match-nya tetap kita install, kemudian kita tambahkan screenshot. Nah, banyak juga pertanyaan dari teman-teman, berapa sih ongkos retrofit di MPI? Nah, ini sebenarnya bergantung pada kondisi mesin yang akan kita kerjakan. Jadi apakah motor yang dipakai itu sudah sesuai dengan standar kita? Apakah kabel yang dipakai sesuai, apakah desain box dan kontrolnya juga sesuai. Nah, pada umumnya kalau seperti yang kasus Mas Fauzi Bangil, itu penggantian komponen seluruhnya dan jasa retrofitnya itu estimasi di 20 juta satu mesin. Nah, setelah diretrofit dan bisa kerja, dari datanya Mas Fauzi sendiri itu bisa menyelesaikan 2 sampai 3 plat 3 lembar plat dalam satu hari. Kalau kita kalikan luas berarti itu bisa berapa tuh? 6 meter persegi sampai 9 meter persegi sehari. Kalau omsetnya sendiri, kalau misalkan kita bikin 1 meternya itu 200.000, berarti dalam sehari untuk satu mesin itu bisa menghasilkan 1.200.000 sampai 1.800.000 rupiah.
itu untuk jasa potongnya saja dalam satu mesin. Saya pikir ini bisnis yang sangat visible. Mungkin teman-teman yang menyimak video ini dan minat bisa hubungi customer service-nya MPI. Semoga membantu. Ke depan kita akan lebih banyak membuat video-video tentang visit ke customer-customer kita. Terima kasih sudah nonton. Bye.